Ini pendeta, dia saja dengan saya tidak mampu kok. Silakan Pak Pendeta, si artikel. Ya bagus kalau pendeta ini bagus karena beliau ini salah satu nabi-nabi palsu. Pendeta itu nabi Dia palsu. saja tidak mampu Pasti kok ya, buktikan Allah SWT itu. Ya semangat siang Pak Pendeta. Apa kabar? Semangat siang, baik-baik. Allah. Ini siapa toh? Waduh. Ini kayak Amci suaranya. Pak Vivo Saya kayaknya kena- Pak Vivo. Siapa iki, siapa? Waduh. Ini pasien Ketemu saya aja di ini hotel lama, Mas Sama. Di Pak hotel Jance, lama di pasien Mamuju. saya ini Pak Jance. Siapa Bang Zuma? Pendeta siapa Pak Zuma? Siapa Vivo ini, namanya Pak Vivo ini? Bukan framing dia framing. Bukan Pipo, bukan Pipo, bukan. Oh, framing. Dia Peri, iya Peri. Silakan bertanya, siar TikTok. Aku mau tanya, kalau Islam itu kan Allahnya berfirman enggak, berbicara tidak, lalu menyatakan wahyu itu caranya gimana? Iya, baik. Al-Quran Asy-Syura ayat 52 di situ diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mewahyukan itu melalui perantaraan tiga. Salah satunya adalah melalui malaikat, melalui tabir dan melalui pewahyuan. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan wahyu kepada utusannya itu melalui tabir, mengutus malaikat, atau dengan pewahyuan langsung kepada Nabi. Pewahyuan langsung itu seperti Nabi Musa yang dialami oleh Nabi Musa. Itu pewahyuan langsung. Kalau dalam Al-Quran. Kalau tabir seperti Nabi Musa, kalau wahyu langsung seperti Nabi Ibrahim. Kalau melalui malaikat seperti baginda Rasul Muhammad SAW dan juga Nabi Musa. Nabi Musa juga berdasarkan kisah para Rasul 7, Nabi Musa menerima wahyuan itu bukan langsung tapi melalui malaikat. Sekarang saya balik nanya, bagaimana caranya Paulus menerima wahyu? Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia langsung datang Yesus kepada Rasul Paulus. Berarti dia wahyu pertama langsung kepada seperti yang datang kepada Musa. Oh, berarti Yesus yang datang kepada Paulus. Ya, Yesus mengatakan setelah dia terangkat yang datang setelahnya siapa? yang datang setelahnya maksudnya? Kan Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ayo, yang datang setelah Yesus terangkat siapa? Loh, ini sekarang yang terangkat atau tentang wahyu? Lah, kan Yesus sudah terangkat. Kata Yesus yang datang kemudian setelah dia adalah roh kebenaran. Tapi yang datang kepada Paulus bukan kebenaran, roh kebenaran, malah makhluk yang mengaku Yesus. Itu siapa? Iya, jadi pewahyuan yang datang kepada Paulus itu adalah secara langsung tadi yang pertama kamu sudah jelasin. Kata Yesus, ketika dia terangkat, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Yang mana yang bohong ini? Paulus atau Yesus? Roh kebenaran itu bukan yang datang setelahnya. Yohanes 16, coba Anda baca nomor 7 adalah lebih benar yang engkau katakan. Lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus siapa? Tetapi Yohanes pasal 14 itu dikatakan bahwa aku akan mengutus rohku kepadamu. Yesus tidak mengatakan begitu. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 16. Dia minta seorang penghibur. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Iya, penghibur
itu adalah roh itu sendiri yang dikirim kepada murid-muridnya. Seorang itu manusia, Cak Ayu, yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Kata seorang di Alkitab tidak selalu menunjukkan kepada manusia. Itu menunjukkan kepada bentuk ketiga orang kedua. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Roh kebenaran atau mengaku Yesus? Beda konteksnya. Kalau yang wahyu, Yesus langsung datang. Enggak, kan Tapi dia kalau mengatakan yang diutus Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya. tidak. Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku, tetapi roh kebenaran. Yang datang setelahku mengaku-ngaku aku itu penyesat. Iya, yang diutus, yang datang setelah Yesus naik ke surga, baru dia utus Roh Kudus. Enggak ada. Yesus mengatakan yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran. Nggak ada disebut setelah nggak ada setelah. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 8 Anda baca. Yohanes Coba Anda baca. 16. Ya, nomor 7 sampai nomor 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus, bukan datang setelah. iya, aku akan mengutus. Nah, yang diutus oleh Yesus siapa? Yesus diutus Yesus gitu maksudnya. Kan yang diutus Roh Kudus penghibur. Enggak, bukan Roh Kudus yang diutus. La haula wala quwata Baca illa ayat billah. yang ke-13. Saya baca nomor 13-nya. Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran dengan Roh Kudus itu berbeda. Baca ayat 13. Saya baca, tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia Nah. akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Berarti ini bukan Roh Kudus, ini manusia. Loh, kok udah dibilang Roh Kudus kok manusia? Mana ada Roh Kudus di situ? Itu roh kebenaran. Iya, tapi roh namanya roh. Bukan Iya, orang. roh Nabi Musa juga disebut roh. Kok Nabi Musa disebut roh? Iya, karena Nabi Musa itu kepadanya diutus roh Tuhan. Segala sesuatu, semua nabi itu penuh dengan roh Tuhan, roh Jadi, kebenaran. Fungsinya itu ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Akan Kenapa kemudian itu, ia itu datang? fungsinya penghibur. Roh Kenapa Kudus. ia datang menginsapkan dunia? Kenapa? Sebab dunia sudah diajarkan ajaran Lucifer menyembah kepada manusia. Maka roh kebenaran ini datang menginsapkan dunia, menginsapkan kalian yang menyembah kepada manusia. Itu Kenapa maksudnya. disuruh Roh Kudus datang? Supaya murid-muridnya yang ketakutan karena Yesus baru disalib, mereka berani memberitakan kematian Yesus. Saudara, yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran. Dia adalah nabi, bukan roh. Dia nabi. Nomor 7, roh penghibur. Iya, roh penghibur fungsi artinya penghibur. manusia. Fungsi Anda pikir manusia itu bukan makhluk roh? Fungsi penghibur itu ayat 8 adalah untuk kebenaran. Betul, karena dunia sudah penuh dengan ajaran Kristen. Maka yang datang adalah roh yang mengajarkan untuk menghapuskan dosa-dosa yang diakibatkan oleh agama Kristen. Itu maksudnya. Maka ayat 13, jikalau roh kebenaran itu memimpin kamu, memimpinnya, Iya. karena sesat, bukan memimpin. Oke. Ia akan berkata-kata tentang dirinya itu tentang Yesus. Jadi Roh Kudus ini diberikan untuk berkata-kata tentang dirinya, yaitu Yesus, agar mereka berani memberitahukan Yesus yang telah mati, bangkit, naik ke surga. Anda ngawur. Baca ayat Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Ya. roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Nah,
Apa yang akan datang? Hal-hal yang Oke. akan datang itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan Ya, pasal mulai 3. ngaco. Mulai ngaco. Sekarang begini, mari kita deteksi. Roh kebenaran itu bekerja di Islam atau bekerja di Anda? Oke? Bekerja di murid-murid Yesus. Ya, sabar, kita deteksi dulu. Kalau Anda memahami roh kebenaran itu adalah roh pemersatu, betul? Roh kebenaran itu kepada murid-murid Yesus. Roh kebenaran itu datang untuk mengajarkan segala kebenaran. Betul? Apa yang didengar itu yang disampaikan. Betul? Kalau tadi di dalam ayat 13 menginsafkan. Mulai ngaco. Ditanya apa, jawabnya apa. Roh kebenaran ketika dia datang, dia membawa kebenaran yang didengarnya, bukan yang dikarangnya. Betul? Betul. Nah, sekarang di Islam ketika roh kebenaran itu datang, mengajarkan segala aspek hukum-hukum dibukukan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga umat Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kebenaran. Sekarang di Kristen tidak, roh kebenaran itu datang ke setiap individu Kristen. Betul? Betul, tapi secara keseluruhan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen dengan Kristen lain berbeda aliran? Bukankah di dalam 1 Korintus 12:4-6 ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 1 Korintus 12 nomor 12-13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Faktanya orang-orang Katolik, orang Protestan, orang Advent dan seterusnya berbeda-beda. Mana buktinya? Satu roh. Tapi kalau umat Islam panduannya satu. Apapun dia tetap Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kalau kalian apa? Roh yang masing-masing datang kepada diri kalian. Itu apa? Katanya roh pemersatu. Apa enggak pengap mulutmu itu pakai masker terus? Bengkok mulutmu ya. Yang penting saya bukan Tuhan yang digantung di pohon. Tuhanmu pegal. Belum lagi kalau kuhantam rahangnya balok, Tuhanmu pingsan. Rupa-rupa karunia itulah sebagai pembedaan, sehingga kalau kamu baca di dalam 1 Korintus 12 itu ada yang ambil bagian jadi tangan, ada jadi mata, ada jadi kaki, tapi itu akan satu di dalam roh. Jadi Ngarang kalau bebas. berbeda Katolik Protestan dengan Katolik dengan Protestan, itu karena perbedaan fungsi kerjanya sama, seperti ada bagian mata, ada bagian tangan, ada bagian kaki. Itu Asumsi. maksud dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 1:10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Parah kali. Ini tidak sesuai dengan fakta. Kristen satu sama lain itu saling membenci satu sama lain. Berbeda dengan Al-Quran, ketika roh kebenaran, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, didatangi oleh Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril, mereka kemudian satu padu mengajarkan tentang Al-Quran, hukum-hukum Tuhan. Dan itu yang menjadi patokan kami. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah didatangkan oleh Allah kepada kalian. Halo? Siapa yang mau beriman silakan taat kepada Quran. Siapa yang tidak mau beriman silakan ingkar kepada Quran. Itu baru betul sesuai dengan Yohanes 16. Dalam Jadi yang datang. Dalam Sabar. Korintus Ya 12, bagaimana sunnah? Sunni dengan Syiah gimana? Jadi yang datang kemudian kepada orang-orang murid Yesus setelah Yesus itu bukan Paulus, dalam itu bukan 1 Yesus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh, satu anggotanya dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi kalau ada Katolik, Protestan, Ortodoks, itu tetap adalah dalam bentuk tubuh sekalipun beda-beda Itu anggotanya. asumsi.
Itu asumsi. itu karena asumsi kamu kaji dalam Anda. 1 Itu Korintus asumsi Anda. 12. Sekarang menurut Cuma, Yesus bagaimana yang dengan datang. sia Sunni dengan sia Sunni? Sekarang begini, ketika saudara berkata seperti yang Anda katakan tadi, pertanyaan saya kemudian, benarkah Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Benar atau tidak? Karena di dalam 1 Korintus 12, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Anda udah kena Andai di kat- situ. Orang andai kata Katolik, kaki berkata, orang karena aku bukan orang Katolik, orang Protestan, Aku tidak termasuk itu jadi sampai benarkah kiamat aku akan tidak bermusuhan. termasuk tubuh? Jadi banyak Makanya- tubuh, tapi Adanya satu tubuh, Protestan, banyak anggota. bukti adanya kesalahan fatal yang dikatakan oleh Protestan terhadap Katolik. Nggak usah lagi Anda melakukan pembenaran. Sekarang permasalahannya adalah, betulkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Jawab. Tidak ada Yesus menubuatkan Yesus palsu. Lukas, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias di situ siapa? Yesus atau bukan? Mesias, iya Yesus, tapi Mesias double kuadrat palsu itu bukan Yesus. Iya, Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu, betul? Yesus adalah Mesias, tapi kalau Mesias kuadrat dia juga palsu, itu bukan Yesus. Iya, betul. Yang saya tanya, betulkah Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu setelah dia terangkat? Yesus palsu seperti Yesus tidak. Iya, tapi ada oknum yang datang mengaku Yesus, betul? Ya, Mesias palsu, bukan Yesus. Iya, tapi Mesias palsu maksudnya Yesus palsu, betul? Bukan Yesus palsu maksudnya. Mesias palsu dengan Yesus itu beda. Iya, tahu, saya paham. Mesias Yesus itu asli dan Yesus palsu sudah pasti bukan Yesus. Yesus palsu artinya Mesias palsu, betul? Yesus itu tetap Yesus. Mesias Ya. itu adalah gelar dan jabatan yang akan Betul. dikerjakan. Dan jadi Yesus ketika menubuat- ada jabatan-jabatan yang di dalam dirinya dia, jabatan yang mengerjakan diurapi, disebut ngaku-ngaku dia sebagai yang diurapi padahal bukan yang berarti disahkan, dia adalah Yesus maka palsu. itu palsu. Betul, berarti Yesus palsu kan? Mesiasnya yang palsu, bukan Yesusnya. Iya, kalau ada penyesat mengaku Yesus tetapi dia bukan Yesus, itu Yesus palsu atau Yesus asli? Mesias sama Yesus beda. Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama siapa? Namaku. Berarti akan datang Mesias palsu dengan memakai nama siapa? Nama Mesias. Namanya siapa? Iya, namanya siapa Mesias yang dimaksud? Ya bukan, nggak tahu namanya siapa. Kami nggak dikasih tahu Waspadalah kepada namanya, penyesat tapi yang Mesias- datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus kan? Iya, Berarti nama Mesias dalam palsu. Berarti nama Mesias dalam arti palsu. Mesias palsu, bukan nama karena arti Yesus. Ya ampun ya Karim. Makanya yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah loh, itu si Mesias palsu datang kepada Paulus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang. Paham? Sampai di sini belum paham. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Akulah Tidak ada tunas di dalam- Daud, bintang tidak ada timur. di dalam Alkitab disebut Yesus anak orang. Nggak ada di dalam Alkitab Yesus anak orang. Yesus anak manusia nggak ada. Anak orang. Ya, orang manusia sama aja tuh, Yul. Beda. Iya. Anak manusia Dengan itu anak benar, orang beda. tapi anak orang tidak. Iya. Monisin apa dan saya nitip numpan tertawa di sini, banyak lucu-lucu. Jadi saudaraku ya, saudara-saudara Kristen, Yesus yang asli berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Berarti penyesat itu datang dengan mengatakan nama Yesus. Akulah Yesus. Itu yang terjadi kepada Paulus, itu yang terjadi kepada penulis kitab Wahyu. Akulah Yesus. Maka setelah itu datang, Paulus membabi buta mengajarkan tentang ketuhanan anak orang, anak manusia bernama Tetapi Yesus itu. sebelumnya kan Paulus kan sudah menganiaya murid-murid Yesus. Justru itu Anda baca Matius 12 bang. Baca Matius 12 bahwa orang yang tadinya mengaku bertaubat
akan kemasukan 8 roh jahat yang lebih jahat lagi ketika dia menuju ke Damsyik. Iya, Pada- kenapa kamu bilang bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus? Padahal Paulus kan pada awalnya dia sudah menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Oke, baik. Saya baca dalilnya. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari orang tersebut, ia pun mengembara, roh jahatnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dari orang tersebut dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan berdiam di dalam orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkat. Bang Zuma, ini Demikian, ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Demikian tamu juga yang akan naik. terjadi atas angkatan Yang- jahat ini. gimana Bang? Abang ini setuju atau tidak? Kamu bisa Ini orang paham ini nggak kata DPO rumah? Bang, DPO ini Bang. Kata, Jadi dinaikkan atau saya tendang Bang? Silakan Ya, Bang. tendang. Orang DPO Kita ini tendang ya, ya, saya tendang ya. kita menghina pemerintah kalau kita debat sama DPO. Ya, lanjut. Matius 12 jelas Paulus bertobat, tapi setelah bertobat dia berjalan ke Damsyik. Yesus mengatakan di dalam Matius 24, waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata Yesus ada di padang gurun, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan mereka melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Paulus menuju ke Damsyik. Ketika di jalan menuju ke Damsyik, di padang gurun, dia bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata ada Yesus dalam bilik. Ingat bilik di situ dalam bahasa Yunani apa? Taimeong. Taimeong artinya adalah kamar rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Sekarang kita mau coba cek dulu rumah kosong itu lebih tepatnya disematkan kemana? Kalau ada rumah kosong di Ka'bah, itu bilik-bilik juga, dan itu tidak ada yang menempati, berarti cocoknya ke sana itu rumah kosong. Rumah kosong yang dimaksud di sini manusia, Cak Ayu. Kok rumah Apabila kosong? Iya, apabila roh jahat keluar dari manusia, maka Iya, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Berarti Ayo. kalau ke manusia yang ada di rumah kosong itu, yang datang ke rumah kosong itu berarti manusianya. Salah. Rumah kosong yang dimaksud itu manusianya. Maksudnya tubuh manusia yang kosong. Kemudian dia masuk kembali kepada tubuh yang tadi, membawa 7 roh jahat yang jauh lebih jahat. Lalu berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan itu lebih buruk daripada keadaannya. Ingat, jangan kemana-mana. Karena Yesus mengatakan apa? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat seangkatan Yesus. Coba Jadi, dibaca. Kalau kamu bilang orang-orang yang datang sujud ke rumah kosong itu itu di bilik-bilik. Tidak ada hubungannya. Dan yang datang lagi disebut nabi-nabi palsu. Nabi Sebab palsu kalau itu nabi Paulus, para nabi pastor dan palsu- para pendeta itu nabi-nabi palsu itu. Kalau nabi palsu kan di dalam konteks Yesus bilang itu, dia menyerupai seperti serigala. Nah, Pauluslah dia. Paulus itu serigala. Seperti Dia, apa lihat serigala itu? Kejadian 49. Serigala itu suka menerkam dan berperang. Betul. Kejadian 49 nomor 27. Apa kata Yakub kepada anaknya Benyamin? Benyamin, aku nubuatkan keturunanmu kelak berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampahannya. Filipi 3 nomor 5, nomor 6. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, merampas ajaran Taurat, membagikan kepada Romawi. Jelas itu. Kalau nabi yang merampas ajija dari orang-orang kafir itu nabi apa itu?
Jangan Anda menutupi, Bung. Ini Lah, karena murni ajaran kitabmu sendiri, tidak pernah menyentuh sedikit pun nabi di luar daripada Bani Paulus Israel. itu tidak berperang, Bung. Oh, kalau itu beda lagi. Kalau nabi yang berperang itu nabi yang sama seperti Musa. Iya, tapi kan Paulus itu nggak berperang. Nabinya Anda itu kan berperang. Nabi Bagaimana seperti dengan- dengar Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Bukankah di dalam Taurat Nabi Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan terjadi bahwa akan dibinasakan. Siapa nabi itu yang dimaksud? Di Kisah Para Rasul Iya. 3 nomor 22 sampai nomor 23. Yang Nabi dalam mana? Ulangan itu yang mana firmannya ditaruh di mulutnya, bukan diwahyukan. Di mulutnya. Semua yang datang Nah, kepada Rasulullah Muhammad SAW itu kalau disampaikan ke Muhammad melalui kan mulutnya, diwahyukan, bukan bukan melalui mulutnya. kupingnya, tapi melalui mulutnya. Itulah nabi yang sama seperti Nah, Musa. tadi kamu udah berlawanan. Kamu bilang tadi wahyu ke Muhammad itu bukan langsung pakai mulut, tapi pakai malaikat. Yang Ya mana ampun. ini nabi kamu? Malaikatnya itu menyampaikan kepada rasulnya, dan rasulnya menyampaikan wahyu itu melalui mulutnya. Kenapa? Karena firman itu telah disimpan di mulutnya, bukan melalui penyelidikan seperti rasulmu. Yang datang kepada Musa itu langsung diberikan kepada mulutnya. Sementara Kata kepada siapa? Muhammad kamu bilang Kata tadi siapa? wahyu ketiga, nggak pakai Kata kepada siapa? mulutnya langsung. Tadi Mari, kan saya kamu baca. bilang ada 3 wahyu. Satu Coba. melalui langsung, kedua coba. melalui tabir, ketiga melalui malaikat. Iya. Berarti malaikat ini tidak langsung diberikan kepada Muhammad. Berarti Oke. itu yang datang kepada Musa itu sama kepada Yesus, karena Yesus firmanku, kata Yesus. Enggak, Bahwa salah. manusia itu menjadi firman itu jadi manusia. Artinya Yesus inilah langsung firman itu, enggak Dengarkan saya. diwahyukan. Oke, gantian. Kisah Para Pewarta 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di Semak Duri. Yang kedua, di data nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Musa. Oke? Sama seperti Nabi Muhammad menerima firman melalui malaikat. Sekarang kesimpulan ini Anda harus selesaikan. Kisah Para Rasul 3 nomor 2 sampai 23. Saya bacakan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh, akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud Kisah Para Rasul ini siapa? Nah, kalau kita masuk kepada standar tentang Musa, kepada siapakah nabi yang datang itu, maka relevansinya adalah kepada Yesus. Karena zaman Yesus lahir, maka ada pembunuhan di Rama oleh Raja Herodes. Dan yang kedua, bahwa ketika Yesus itu pergi ke Mesir, dipanggil dari Mesir. Sementara Musa juga dipanggil dari Mesir. Nah, sekarang Muhammad dipanggil dari mana? Gak usah terlalu Apakah jauh, Bang. Muhammad dipanggil dari Bang. Mesir? Berarti ini tidak cocok Nabi- kepada Muhammad. Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu dikatakan di Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi yang dimaksud ini siapa? Yang ketika tidak didengarkan Nabi itu, maka yang melanggar di depannya itu akan dibasmi. Itu siapa? Yesus. Bukankah Yesus justru dibasmi di atas pohon? Cobalah pikirkan, pakai akal dong sekali-sekali. Dibasmi itu bukan berarti dia pakai pedang untuk membasmi, tapi nanti Hai. akan dimusnahkan. Iya. Tapi kalau Nabi Anda kan Iya. membasmi orang kafir jikalau tidak menerima Iya. ajarannya, berarti Anda berbeda. jangan bertakia, nggak bagus, masih sempat-sempatnya bertakia. Rasul dalam bahasa Yunaninya, basmi exolotereo artinya apa? Mematikan. Siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dimatikan. Nah sekarang ketika Yesus tidak didengarkan oleh Yahudi, siapa yang dimatikan?
Yesus atau Yahudi? Iya, tapi kalau stand up-nya adalah Musa, maka Musa dipanggil dari air, dipanggil dari Mesir, dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan langsung ke Gunung Sinai. Nah, kalau Yesus juga sama. Dia lahir, pembunuhan juga terjadi. Karena kenapa? Firaun marah sebab ada raja yang lahir. Yesus pergi ke Mesir, lalu dipanggil dia dari Mesir. Nah, Itu di sekarang dalam Muhammad itu dipanggil dari mana? Sebagai ciri-ciri penerima firman Tuhan. Dan tadi Anda kan sudah bilang bahwa penerimaan firman kepada Muhammad itu bukan secara langsung kepada mulutnya, tetapi melalui wahyu, melalui Jibril. Artinya firman yang diberikan kepada Nabi Anda itu tidak konsisten seperti yang datang kepada Musa. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus datang, kalau dia ini adalah Yesus yang dimaksud Nabi tersebut, ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, Yesus yang dibunuh atau Yesus yang membunuh? Jawab. Nah, kalau yang membunuh yang anak-anak itu adalah Firaun. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Umat kita itu Bani Israel. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh, Yesus atau Yesus yang membunuh Bani Israel? Jawab. Apakah Muhammad yang membunuh atau siapa yang dibunuh? Iya. Jangan ke Nabi Muhammad, Anda sudah menolaknya, Anda mengatakan Yesus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi sama seperti Musa katanya dia. Dan akan dibasmi siapapun yang tidak mendengarkan dia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus yang membasmi Bani Israel atau Bani Israel yang membasmi dia melalui tangan Romawi? Jawab. Nggak ada yang membasmi. Karena Yesus udah. Bang Raka silakan diambil alih Bang Raka. Bang Raka. Waktu saya Yesus sudah mau asar Bang Raka. Yesus juga melarang muridnya untuk melawan. Silakan. Masya Allah. Makasih Saudara Framing. Thank you.